Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullahi azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan kesehatan dan istiqomah di atas jalannya yang hak. Para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pertemuan kali ini kita bisa meneruskan kembali untuk melanjutkan dari pembahasan kita masih dalam mempelajari tentang kaidah-kaidah dalam ilmu lughah al-Arabiyyah, dalam ilmu nahwu. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-16. Ada satu pembahasan yang belum kita rampungkan dalam pembahasan tentang ilmu i'rab. I'rab terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah i'rab dari isim yang marfu', dan alhamdulillah telah kita lewati. Yang kedua adalah i'rab dari isim yang mansub. Itu pun alhamdulillah sudah kita sampaikan dan kita jelaskan. Tinggal kurang satu masalah yang terakhir, yaitu i'rab dari isim yang majrur. Karena sebagaimana isim yang marfu', ada isim-isim yang selalu di i'rab marfu'. Dan isim yang i'rab isim yang mansub, ada isim-isim yang selalu di i'rab mansub. Maka demikian pula i'rab yang majrur, ada isim-isim yang selalu dibaca majrur. Ya, baik majrurnya adalah dengan kasrah kalau memang dia adalah isim mufrad, atau dengan ya. Nah, ya majrurnya tandanya dengan ya, harokatnya dengan tandanya adalah dengan ya kalau dia adalah isim mutsanna atau dia adalah jamak mudzakkar salim. Ya, ada yang majrurnya dengan fathah, ya, atau majrurnya dengan kasrah. Dan dari tanda-tanda majrurnya isim yang telah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Baiklah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita yang ke-16 ini ada 2 pembahasan penting yang akan kita bahas. Pertama adalah tentang al-majrurat, yaitu isim-isim yang i'rabnya selalu di i'rab majrur. Ada 2 isim yang i'rabnya selalu dibaca majrur. Pertama adalah isim yang didahului oleh huruf jar, dan yang kedua adalah mudhaf ilaih. Itu insyaallah akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini.
Kemudian yang kedua yang akan kita bahas pula adalah tentang at-tawabi. Ya. At-tawabi artinya adalah pengikut-pengikut. Yang dimaksud dengan at-tawabi adalah ada beberapa isim yang i'rabnya hanya mengikut kepada kata yang sebelumnya. Ya, itu pun nanti insyaallah akan kita bahas ya sebagai pelengkap dari pembahasan tentang kaidah ilmu i'rab. Apa target kita dalam pertemuan kita kali ini? Pertama, kita harus bisa mengetahui tentang keadaan isim yang majrur. Apa saja perinciannya dari isim-isim yang majrur, macam-macamnya, ya, dan makna-maknanya dari huruf-huruf jar, insyaallah akan kita bahas. Yang kedua, kita akan mengetahui tentang hukum-hukum tawabi, hukum-hukum pengikut. Pengikut dalam i'rab, ya, nanti akan kita bahas jumlahnya ada 4. Ada 4 macam pengikut dalam i'rab. Ya, masing-masingnya insyaallah akan kita jelaskan. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa memahami tentang kaidah-kaidah yang sangat berharga ini. Baiklah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang al-majrurat. Isim-isim yang dalam hal i'rab selalu di i'rab majrur. Ya, isim-isim yang selalu di i'rab majrur. Isim para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah akan di i'rab majrur hanya pada 2 sebab. Hanya pada 2 keadaan. Oleh karena i'rab yang majrur ini adalah i'rab yang paling ringan daripada i'rab yang marfu' maupun i'rab yang mansub. Ya, jadi i'rab yang majrur adalah i'rab yang paling ringan. Kenapa? Karena hanya terjadi pada 2 keadaan saja. Ya, kalau i'rab yang marfu' terjadi pada 6 keadaan. Kalau i'rab yang mansub terjadi pada 11 keadaan, lebih banyak lagi. Tapi i'rab yang majrur hanya terjadi pada 2 keadaan saja. Baik. Apa saja 2 keadaan dari isim-isim yang selalu di i'rab majrur? Pertama adalah didahului oleh huruf jar. Ya. Didahului oleh huruf-huruf jar. Atau yang sering diistilahkan dengan istilah masbukun biharfi jar. Masbuk artinya adalah artinya didahului. Masbukun biharfi jarrin artinya adalah apabila ada isim, kemudian isim tersebut didahului oleh salah satu dari huruf-huruf jar yang nanti akan kita bahas tentang perinciannya. Huruf jar ada 8 macam. Ya, nanti akan kita sebutkan masing-masingnya. Apabila satu isim didahului oleh salah satu dari huruf-huruf jar ini, maka hukumnya wajib untuk dibaca majrur. Ya, wajib untuk dibaca majrur. Maka yang paling penting adalah kita mengetahui apa saja 8 huruf-huruf jar tersebut. Sehingga kalau kita mendapatkan 8 huruf jar tersebut dalam sebuah kalimat, maka kata yang jatuh setelahnya harus dibaca dengan bacaan majrur. Ya, entah majrurnya dengan kasrah atau dengan yang lainnya dari tanda-tanda jar. Baik, kita mulai dari sekarang macam-macam dari huruf jar. Yang pertama kita sebutkan di halaman 99. Di antara huruf-huruf jar yang pertama adalah min. Min dengan mengkasrah mim. Ya, bukan dibaca man tapi min dengan mengkasrah mim. Min kita artikan dengan kata dari. Contoh kita mengatakan raja'tu minal masjid. Saya pulang atau saya kembali dari masjid. Dalam contoh ini kita mengatakan raja'tu minal masjidi dengan mengkasrah kata al-masjid. Kenapa dibaca al-masjidi tidak boleh dibaca dengan bacaan rafa atau tidak boleh dibaca dengan bacaan nasab? Ya, karena al-masjid didahului oleh salah satu dari huruf-huruf jar, yaitu min. Ya. Dan min adalah salah satu dari huruf jar. Oleh karenanya ketika kita mengirab lafaz al-masjid dalam contoh tadi, kita katakan al-masjidi masbukun bimin atau masbukun biharfil jar. Didahului oleh huruf jar min. Ya, maka i'rabnya adalah majrurun, harus di i'rab majrur, tidak boleh yang lain.
dan tanda jarnya adalah bil kasrah. Karena al-masjid adalah isim yang mufrad, dan semua isim yang mufrad ketika majrur maka tanda jarnya harus dengan kasrah, bukan dengan tanda yang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara huruf jar yang kedua adalah ila. Ya, huruf jar yang kedua adalah ila. Kita artikan dengan terjemahan ke. Ya. Contohnya adalah dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Dhahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad telah pergi ke masjid. Atau kita mengatakan dhahaba Muhammadun ilal ma'hadi. Muhammad telah pergi ke ma'had atau ke pesantren. Ya. Dalam contoh tadi al-ma'hadi kita baca majrur. Ya, tidak boleh dibaca ilal ma'hada atau ilal ma'hadu. Ya, tidak boleh. Kenapa? Bacaannya wajib dibaca majrur karena didahului oleh ila. Ya, dan ila adalah salah satu dari huruf-huruf jar. Ya, maka kita i'rab al-ma'hadi, i'rabnya adalah masbukun bi ila, masbukun bi harfil jar. Ya, maka i'rabnya adalah majrur dan tanda jarnya juga dengan kasrah, majrurun bil kasrah. Yang ketiga adalah hatta. Di antara huruf jar yang ketiga adalah hatta. Hatta diterjemahkan dengan kata hingga, ya, menunjukkan tentang puncak sesuatu, batas akhir sesuatu. Dalam contoh kita mengatakan akala Zaidun as-samaka. Zaid telah memakan ikan, ya. Zaid telah makan ikan hatta ra'sih, ya, sampai atau hingga kepalanya. Ya, di sini yang menjadi pembahasan kita adalah kalimat hatta ra'sihi. Ya, di mana hatta adalah salah satu dari huruf jar, maka isim yang jatuh setelahnya harus dibaca majrur. Kita mengatakan hatta ra'sihi. Tidak boleh kita baca dengan hatta ra'sahu atau hatta ra'suhu. Ini bacaan yang keliru. Ya. Jadi hatta adalah huruf jar, maka isim yang jatuh setelahnya harus dibaca majrur. Ya, oleh karena kalau kita mengi'rab kata ra'sihi, ra'si adalah masbukun bi hatta, ya, majrur bil kasrah. Kemudian yang keempat dari huruf-huruf jar adalah fi, ya, yang artinya adalah di dalam. Fi artinya di dalam. Kita mengatakan al-kitabu fil maktabah. Ya, al-kitabu fil maktabah artinya kitab itu berada di maktabah, di perpustakaan. Ya, perhatikanlah kata al-maktabah di sini majrur fil maktabati. Ya, kita i'rab al-maktabati adalah masbukun bi fi, masbukun bi harfil jar fi, ya, maka i'rabnya adalah majrur dan tanda jarnya pun dengan al-kasrah. Nah, yang kelima adalah an. Di antara huruf jar yang kelima adalah an. Ya. Maknanya adalah dari. Hadzal khabaru an Muhammadin, misalkan. Ya, berita ini adalah dari Muhammad. Ya, perhatikan kata Muhammad. Kita mengatakan ma'an Muhammadin dengan i'rab majrur. Baik. Muhammadin i'rabnya sama, masbukun bi'an. Ya, maka i'rabnya adalah majrur, ya, dan tanda jarnya adalah dengan kasrah, majrurun bil kasrati. Kemudian yang keenam para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara isim-isim, di antara huruf-huruf jar. Yang keenam adalah ala. Ala artinya adalah di atas. Contoh al-burtuqal 'alal ma'idah. Al-burtuqalu 'alal ma'idati. Ya. Ala adalah huruf jar, maka kata yang jatuh setelahnya harus dibaca majrur. Ya. Dalam contoh tersebut al-ma'idah, ya, al-ma'idati, ya, i'rabnya adalah masbukun bi ala, ya, masbukun bi harfil jar ala, ya, maka i'rabnya adalah majrurun bil kasrah. Baik, kemudian yang ketujuh di antara huruf-huruf jar adalah bi, ya, ba tetapi dengan mengkasrah, ya, dengan dibaca kasrah, bi. Contohnya adalah katabtu bil qalami. Ya, katabtu bil qalam, saya menulis dengan pena. Ya, tapi di sini ba menjadikan isim setelahnya majrur.
Kita mengatakan bil qalami. Ya, tidak boleh dibaca rafa, tidak boleh dibaca nasab. Ya, al-qalami masbukun bi harfil jarbi, ya, majrurun bil kasrah. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah kaf. Kaf, ya, di antara huruf-huruf jar, ya, maknanya adalah untuk menyerupakan, ya. Kita artikan seperti, contohnya adalah aliyun kal asad. Aliyun kal asadi, ya, artinya adalah Ali itu seperti seekor singa. Ya, di sini kaf menjadikan isim setelahnya majrur kal asadi, tidak boleh dibaca dengan bacaan yang lainnya. Al asad masbukun bika majrur bil kasr. Demikian para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahmakumullah, kita hafalkan 8 huruf jar ini, ya. Huruf-huruf ini kita harus menghafalnya, yang jumlahnya ada 8 huruf. Sehingga kita kalau menjumpai 8 huruf ini, maka dipastikan kata yang jatuh setelahnya adalah harus dibaca majrur, ya. Harus dihafalkan dari 8 huruf-huruf jar tersebut. Ini adalah bagian yang pertama dari isim yang selalu di i'rab majrur, yaitu isim apabila didahului oleh salah satu dari 8 huruf-huruf jar. Nah, selanjutnya ya ikhwan dan akhwat rahimani wa rahmakumullah, yang kedua. Ini sebab yang kedua yang menjadikan isim itu majrur adalah yang kedua al-mudhaf ilaih. Ya, al-mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih adalah isim yang kedua yang selalu i'rabnya majrur. Apa makna dari mudhaf ilaih? Mudhaf ilaih ialah isim, ya, disebutkan di sini. Jadi isim yang majrur karena disambung dengan isim sebelumnya. Mudhaf ilaih ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah adalah susunan 2 buah kata. Ya, susunan 2 buah isim. Ya. Jadi susunan 2 buah isim apabila isim yang pertama disambungkan kepada isim yang kedua. Ya. Ya. Maka isim yang disambungkan, isim yang berada di awal, itu kita namakan dengan nama al-mudhaf, dan isim yang kedua yang berada di akhir kita sebut sebagai mudhafun ilaih. Sebagai contoh, kalau kita mengatakan misalkan qalamu Zaid. Kita mengatakan adalah qalamu Zaid. Qalam artinya adalah pena. Zaid nama orang laki-laki. Kita mengatakan penanya Zaid. Ya, itu berarti kita menggabungkan antara satu isim dengan isim berikutnya. Kita menggabungkan kata pena, qalamun, dengan kata Zaid. Ya. Ketika kita gabungkan menjadi qalamu Zaid. Ya. Pulpennya atau penanya Zaid. Maka kata qalamu Zaid, qalamu itulah yang disebut sebagai mudhaf. Ya, lafadz yang berada di awal disebut sebagai mudhaf. Dan kata Zaidin dalam contoh tadi itulah yang disebut sebagai mudhafun ilaih. Artinya ada 2 makna, ada 2 istilah. Pertama adalah mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Mudhaf berada di awal, mudhaf ilaih berada di akhir. Ya, kita mengatakan sebuah kitab, buku misalkan, kita akan mengatakan bahwa kitab ini adalah kitabnya Muhammad. Kitab ini adalah kitabnya Muhammad. Maka kita akan mengatakan kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammad, kitabnya Muhammad. Ya. Maka kitabu Muhammad itulah susunan mudhaf dan mudhafun ini. Lafadz kitab itulah mudhaf, lafadz Muhammad itulah mudhafun ilaih. Ya, dan seterusnya. Jadi setiap ada isim apabila digabungkan kepada isim yang setelahnya akan membentuk susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Baik. Pada halaman 101 dikatakan ya mudhafun ilaih atau kata majmuk ialah isim yang majrur karena disambung dengan isim sebelumnya. Isim yang disambungkan dan berada di awal dinamakan sebagai mudhaf. Isim yang disambungkan yang letaknya di awal, ya, namanya adalah al-mudhaf, dan
di-i'rab sesuai dengan letaknya di dalam kalimat atau di dalam jumlah. I'rabnya mudhaf sesuai dengan kedudukannya. Bisa marfu kalau dia menempati tempatnya rafa, ya. Misalkan mudhaf menjadi mubtada, maka marfu. Mudhaf menjadi khabar, maka marfu. Mudhaf menjadi fa'il, maka marfu. Ya, mudhaf menjadi naibul fa'il, maka marfu. Ya. Atau bisa menasab, misalkan mudhaf menempati tempatnya maf'ulun bih. Ya. Mudhaf menempati tempatnya misalkan apa? Al-maf'ul mutlaq misalkan. Maka mansub. Ya. Kemudian majrur atau bisa juga mudhaf dibaca majrur. Kapan? Kalau ada mudhaf didahului oleh huruf jar. Ya. Jadi i'rabnya mudhaf itu sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Bisa dibaca marfu, bisa dibaca mansub, bisa dibaca majrur sesuai dengan kedudukannya. Tetapi ya i'rabnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih adalah isim yang setelahnya. Ya, jadi isim yang kedua. Ya, i'rabnya mudhafun ilaih, maka mudhafun ilaih harus selalu dibaca majrur. Nah, kita membuat contoh yang lain agar lebih mudah. Pada halaman 102 kita mengatakan contoh hadza kitabun nahwi. Ini adalah kitab nahwu. Perhatikan susunan kitabun nahwi. Kitab adalah isim. An-nahwi adalah isim. Kitabun nahwi itulah susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Kitab adalah mudhaf dan an-nahwi adalah mudhafun ilaih. Oleh karenanya, ketika kita mengi'rab kata an-nahwi di sini, an-nahwi kita i'rab sebagai mudhafun ilaih dan mudhaf ilaih itu i'rabnya adalah majrurun dan tanda jarnya adalah dengan kasrah. Demikian pula dalam contoh yang kedua kita mengatakan ishtaraitu khatama dhahabin. Ishtaraitu, saya membeli khatama dhahabin, ya, cincin emas. Ya, di sini adalah kata khatama dhahab. Khatam itu isim, dhahab itu juga isim. Ya, isim bertemu dengan isim yang berikutnya membentuk susunan mudhaf dan mudhafun ilaih, maka mudhaf ilaih harus dibaca majrur. Oleh karena di sini dhahabin, ya, dhahabin di sini i'rabnya adalah mudhafun ilaih majrurun bil kasrah. Tetapi i'rabnya mudhaf di-i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Bisa marfu kalau dia menempati rafa, bisa nasab, bisa majrur. Dalam contoh yang kedua di sini, ishtaraitu khatama dhahabin, ya, mudhafnya yaitu kata khatam kita i'rab mansub. Ya, makanya kita membaca khatama nasab. Kenapa nasab? Karena menempati kedudukan maf'ul bih. Ya, dan maf'ul bih i'rabnya adalah mansub. Adapun contoh yang pertama, hadza kitabun nahwi. Ya, di sini mudhafnya yaitu lafadz kitab kita baca rafa. Ya, kenapa dibaca rafa? Karena menempati tempatnya khobar. Karena menempati tempatnya khobar dan khobar i'rabnya adalah marfu. Ya, kesimpulannya para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, mudhaf ilaih harus majrur. Tetapi mudhafnya isim sebelumnya ini di-i'rab sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Kalau dia menempati tempatnya mubtada, ya marfu. Menempati tempatnya khobar, marfu. Tetapi kalau menempati tempatnya maf'ul bih, ya mansub, sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Ya, adapun i'rabnya mudhafun ilaih maka selalu harus dibaca majrur. Yang kedua para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat dari dua contoh tersebut, maka mudhafun ilaih, ya, mudhafun ilaih itu boleh dari isim yang ma'rifat atau boleh juga dari isim yang nakirah. Kalau kita lihat dalam contoh yang pertama, hadza kitabu an-nahwi. Ya, di sini mudhaf ilaihnya adalah kata an-nahwi dan dia adalah isim yang ma'rifat. Kenapa? Karena terdapat alif lam pada kata tersebut. An-nahwi, ada alnya, maka berarti ma'rifat. Tapi dalam contoh yang kedua, ishtaraitu khatama dhahabin, di sini dhahabin
Kita lihat dia adalah isim yang nakirah. Kenapa? Karena tidak ada alif lamnya, tidak ada alnya. Menunjukkan kepada kita bahwa mudhafun ilaih itu boleh silahkan dari isim ma'rifat, boleh juga silahkan dari isim yang nakirah. Dua-duanya boleh. Ya. Hanya saja para ikhwan, konsekuensinya nanti akan berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah jika mudhaf ilaih itu dari isim ma'rifat, maka akan menjadikan isim atau akan menjadikan mudhafnya dihukumi menjadi isim ma'rifat. Tetapi apabila mudhaf ilaihnya dari isim yang nakirah, maka akan menjadikan mudhafnya dihukumi tetap nakirah. Ya. Jadi hanya perbedaannya dari sisi hukum mudhafnya. Ketika ada isim bertemu dengan isim yang lain membentuk susunan mudhaf dan mudhafun ilaih, maka mudhafnya apakah dia dihukumi ma'rifat atau mudhafnya itu dihukumi nakirah, itu sangat tergantung dengan mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya nakirah, maka dia tetap nakirah. Tetapi kalau mudhaf ilaihnya ma'rifat, maka akan menjadikan mudhafnya dihukumi menjadi termasuk isim-isim yang ma'rifat. Maka dalam contoh yang pertama, kitabun nahwi ma'rifat. Adapun contoh yang kedua, khatam dhahabin, adalah termasuk isim yang nakirah. Nah, inilah para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan yang pertama dari al-majrurat. Kalau kita kesimpulan, isim itu di i'rab majrur karena dua sebab. Ya. Dan sekali lagi, i'rab majrurat ini i'rab yang paling mudah, i'rab yang paling gampang. Kenapa? Karena sebabnya cuma sedikit, cuma dua, dan ringan. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah setiap isim kalau didahului oleh salah satu dari huruf-huruf jar. Dan kita telah sebutkan huruf-huruf jar jumlahnya ada 8 huruf. Ya, kita tinggal hafalkan 8 huruf jar tersebut, maka setiap ada huruf jar, maka setelahnya wajib dibaca majrur. Yang kedua adalah mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih adalah bertemunya dua isim. Apabila isim yang pertama digabungkan menjadi isim yang kedua. Ya, isim yang pertama digabungkan ke dalam isim yang kedua. Maka isim yang pertama disebut sebagai mudhaf dan isim yang kedua disebut sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih wajib dibaca majrur. Adapun mudhaf ya dibaca sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Nah, itu pembahasan kita yang pertama. Yang kedua, ada pembahasan yang kedua yang akan kita bahas juga, yaitu at-tawabi. Yaitu at-tawabi yang kita bahas di halaman 103 dari kitab panduan kita. Para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, apa makna at-tawabi? At-tawabi secara bahasa artinya adalah pengikut-pengikut. Ya, at-tawabi itu adalah jamak taksir dari tabi. Tabi artinya pengikut. Jamak taksirnya tawabi, pengikut-pengikut. Apa yang dimaksudkan dengan at-tawabi dalam istilah ilmu i'rab? Ya. At-tawabi artinya adalah pengikut-pengikut yang mengikut kepada i'rab kata sebelumnya. Ya. Kata yang mengikuti kepada i'rab sebelumnya. Baik i'rab kata sebelumnya adalah i'rab yang marfu' maupun i'rab yang mansub maupun i'rab yang majrur. Jadi tawabi sifatnya ngikut, ngekor. Ya, i'rabnya tawabi mengikuti kepada i'rab kata yang diikuti setelah sebelumnya. Kalau isim sebelumnya marfu, maka dia dibaca rafa. Kalau sebelumnya nasab, maka dia dibaca nasab juga. Kalau sebelumnya majrur, dia dibaca majrur juga. Nah, kemudian at-tawabi yang dia adalah sebagai pengikut saja, ya, dia mengikuti kepada i'rab kata sebelumnya, ada 4 macam, ada 4 model, ya, dari macam-macam at-tawabi. Insyaallah akan kita bahas satu persatu. Pertama, dari pengikut-pengikut itu ada yang dinamakan dengan istilah an-na'tu atau na'at. Pengikut yang berupa na'at. Apa dan siapa itu na'at? Na'at secara bahasa artinya adalah sifat. Ya, artinya na'at secara bahasa artinya sifat. Maka
Ya, na'at itu artinya adalah pengikut dalam hal i'rab yang fungsinya memberi sifat, mensifati ya kepada isim yang sebelumnya. Jadi pengikut jenis ini dia sifatnya adalah mensifati kepada kata yang sebelumnya. Nah, isim sebelumnya yang disifati disebut dengan istilah man'ut. Jadi ingat, ada istilah na'at dan man'ut. Na'at adalah isim yang mensifati. Man'ut adalah isim yang disifati oleh na'at. Ya, baik. Apa contohnya? Kita mengadakan misalkan Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Lihat contoh ini. Seandainya kita mengatakan Ja'a ar-rajulu, telah datang seorang laki-laki. Berhenti, titik sampai situ. Itu sebenarnya kalimatnya sempurna, udah jelas. Ya. Telah datang seorang laki-laki. Ini kalimat yang sempurna, dipahami oleh orang yang berbicara dan orang yang mendengar. Tetapi kalau kita ingin menyebutkan tambahan makna bahwa orang yang datang ini adalah orang yang mempunyai sifat begini dan begitu, maka kita tambahkan yang namanya na'at. Kita katakan Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Telah datang seorang laki-laki, yang laki-laki itu adalah laki-laki yang mulia. Ya, laki-laki yang mulia. Kan tidak semua laki-laki mulia. Ya. Baik. Maka di sini kata al-fadilu itulah yang dalam bahasa Arab disebut sebagai na'at. Kenapa? Karena dia mensifati kata yang sebelumnya. Ya, ar-rajulu itulah man'ut. Ya, ar-rajul itulah man'ut karena dia adalah kata yang disifati. Ya, kata yang disifati. Baik. I'rabnya na'at mengikuti i'rabnya man'ut. Berarti kita harus tahu dulu apa i'rabnya man'ut. Ya, setelah itu baru kita bisa mengi'rab i'rabnya na'at. I'rab dulu i'rabnya man'ut. Ya, i'rabnya man'ut maka disesuaikan di dalam kalimat. Kalau dia menempati tempatnya rafa, maka dia di i'rab marfu. Kalau dia menempati tempatnya nasab, maka di i'rab mansub. Apabila menempati tempatnya majrur, maka di i'rab majrur. Ya, man'ut bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Ya, kemudian na'at tinggal mengikuti i'rabnya man'ut. Baik. Dalam contoh ini Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Di sini i'rabnya kata ar-rajulu i'rabnya adalah sebagai fa'il. Ya, maka kalau dia adalah sebagai fa'il i'rabnya marfu. Ya, dan marfunya adalah dengan dhammah. Maka demikian pula kata al-fadilu, ya, itu pun kita i'rab dengan bacaan rafa. Makanya di sini kita baca Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Tidak boleh kita mengatakan Ja'a ar-rajulu al-fadila. Ya, atau kita mengatakan Ja'a ar-rajulu al-fadili. Ini bacaan yang keliru. Kenapa? Na'at bacaannya mengikuti kepada man'utnya. Ya, kalau man'utnya rafa, maka na'atnya juga harus baca rafa. Ya, Ja'a ar-rajulu al-fadilu. Ya, baik. Di sini al-fadilu kita i'rab na'atun sebagai na'at, ya, dan i'rabnya adalah marfu'un bi dhammah. Kemudian contoh yang kedua, ihdinas sirata al-mustaqimah. Ya. Contoh yang kedua, ihdinas sirata al-mustaqimah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Kata al-mustaqim ini disebut sebagai na'at. Kenapa? Karena dia mensifati kata sebelumnya. Jalan yang lurus. Jalan itu tidak semuanya lurus. Ya, jalan yang lurus. Maka al-mustaqim itulah na'at. Baik. Kita lihat dalam contoh yang kedua. Karena man'utnya dibaca mansub. Ihdina as-sirata mansub. Maka demikian pula na'atnya pun dibaca mansub. Al-mustaqima mansub juga. Ya. Tidak boleh kita mengatakan ihdina as-sirata al-mustaqimi atau al-mustaqimu. Lah, ini salah, ya. Na'at harus mengikuti man'utnya. Kenapa di sini as-sirat dibaca mansub? Karena secara i'rab as-sirat adalah sebagai maf'ulun bih. Ya, dan maf'ul bih maka i'rabnya adalah mansub. Sedangkan al-mustaqimah kita katakan dia adalah na'atun mansubun bil fathah. Baik.
Contoh yang ketiga, kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitani ar-rajimi. Ya, di sini mana na'at? Di sini na'at adalah kata ar-rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Ar-rajim mensifati kata syaitan. Karena syaitan di sini dibaca majrur. Kenapa majrur syaitan? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu min, minasyaitani. Ya. Karena syaitan di sini masbukun bimin majrurun bil kasrah. Maka demikian pula kata ar-rajim sebagai naatnya. Ya, ar-rajim juga harus dibaca majrur pula. Nah, kemudian para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kaidah dalam penyusunan kalimat. Ya, kaidah dalam penyusunan kalimat yang terdapat naat dan man'ut adalah keduanya, antara naat dan man'ut itu harus sama dalam 3 hal. Ketika kita membuat sebuah kalimat, kemudian dalam kalimat tersebut ada naat yang mensifati kata sebelumnya atau mensifati man'ut, maka harus diperhatikan antara naat dengan man'utnya harus sama dalam 3 masalah. Apa 3 masalah itu? Pertama adalah dari sisi bilangannya. Yang dimaksud dengan bilangan adalah mufrad, mutsanna, jamak. Artinya, kalau man'utnya dari isim mufrad, naat dari isim mufrad. Kalau man'utnya dari isim mutsanna, naat dari isim mutsanna. Kalau man'utnya dari isim jamak, naat dari isim jamak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari jenisnya. Artinya, mudzakkar atau muannas. Kalau man'utnya mudzakkar, naatnya mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, naat juga harus muannas. Bilangan jenis. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah dari sisi kejelasannya. Artinya adalah nakirah dan ma'rifatnya. Maksudnya, kalau man'utnya ma'rifat, naat juga harus ma'rifat. Kalau man'utnya nakirah, naatnya juga harus nakirah. Ya, baik. Disebutkan dalam halaman 104 dalam catatan, naat harus sesuai dengan man'utnya dalam hal bilangan, yaitu mufrad atau mutsanna atau jamak, dan dalam hal jenis, yaitu mudzakkar atau muannas, serta dalam kejelasannya. Kejelasannya yaitu nakirah atau ma'rifat. Artinya bila man'utnya nakirah, maka naatnya juga harus nakirah. Jika man'utnya mutsanna, maka demikian pula naatnya harus musanna dan seterusnya. Nah, kita buat contoh. Contoh yang pertama kita mengatakan jaa rajulun. Lihat, rajulun nakirah. Tidak ada alnya. Maka naatnya juga harus nakirah. Fadilun. Tidak boleh kita mengatakan jaa rajulun al-fadilu. Ya. Atau dibalik, kita mengatakan jaa ar-rajulu dengan ada al, kemudian naatnya fadilun. Ini salah. Ya, harus samakan antara naat dengan man'utnya. Yang kedua kita mengatakan jaa rajulani mutsanna. Ya, dengan alif mutsanna dan nakirah. Jaa rajulani mutsanna nakirah. Maka naatnya juga harus sama, fadilani. Ya, mutsanna dan nakirah juga. Baik. Dalam contoh yang ketiga kita mengatakan jaa ar-rijal. Ar-rijal jamak. Ya. Kemudian ada alnya ma'rifat. Maka demikian pula naatnya kita mengatakan al-fudala. Jaa ar-rijalu al-fudala. Ya, dengan ada alnya ma'rifat dan harus jamak. Tidak boleh kita mengatakan ja'ar rijalu fadilun mufrad. Ini salah. Sebagaimana man'utnya jamak, naatnya harus jamak. Ya, man'utnya nakirah, naatnya nakirah dan seterusnya. Baik. Ketika man'utnya muannas, kita mengatakan inna Fatimah talibatun nasyitah. Sesungguhnya Fatimah adalah santriwati yang giat, yang rajin. Ya, di sini mana man'utnya yang disifati adalah talibah. Talibah adalah muannas, ya, karena ada ta marbutahnya. Maka naatnya juga harus muannas, nasyitatun dengan ada ta marbutahnya. Ya,
Talibah nakirah, tidak ada alnya. Maka demikian pula naatnya. Nah, jadi harus diperhatikan 3 masalah. Pertama bilangannya, kedua jenisnya, ketiga kejelasannya. Nah, apabila tidak sesuai dalam 3 masalah tadi, maka contohnya adalah contoh yang salah, yang tidak sesuai dengan kaidah. Ya, misalkan kalau kita mengatakan ja'at nisaun, nisa ini jamak, ya. Tetapi kalau kita mengatakan naatnya fadilun mufrad, ini salah. Tidak sama dalam bilangannya. Ya. Seharusnya apa? Seharusnya kita mengatakan ja'at nisaun fadilatun. Sama-sama jamak, sama-sama nakirah. Nah, ini para ikhwan jenis pengikut yang pertama, yaitu pengikut yang sifatnya, tugasnya mensifati. Ya, maka yang disebut dengan naat. Kemudian yang kedua, dari jenis pengikut dalam hal i'rab, yang kedua adalah al-atfu. Al-atfu atau yang disebut dengan atof. Atof secara bahasa artinya adalah penggabungan. Maka fungsi pengikut yang kedua ini adalah menggabungkan dengan hukum sebelumnya. Ya, atau disebutkan dalam halaman 105, dia adalah pengikut kepada i'rab kata sebelumnya karena dihubungkan oleh huruf-huruf atof. Iya. Tentang atof para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah pengikut, ya, yang dia mengikuti dengan kata sebelumnya tetapi didahului oleh salah satu dari huruf-huruf atof. Ini juga sama. Jadi kalau atof, ini yang penting kita tahu apa saja huruf-huruf atof, sehingga maka kalau kita jumpai salah satu dari huruf-huruf atof, maka berarti setelahnya dia akan digabungkan kepada yang sebelumnya. Nah, huruf atof jumlahnya ada 9 huruf. Ya, jumlahnya ada 8. Ya, kita sebutkan di sini ada 7. Ada 7 huruf atof. Yang pertama adalah waw. Yang pertama adalah huruf waw. Waw disebut sebagai huruf atof, yaitu huruf yang fungsinya menggabungkan, ya, setelah waw dengan sebelum waw. Apa contohnya? Kita mengatakan jaa Muhammadun wa Hasanun wa Sa'idun. Ya. Kita mengatakan jaa Muhammadun, telah datang Muhammad, wa Hasan, dan Hasan, wa Sa'id, dan Sa'id. Misalkan kita tambahkan lagi wa Umar, wa Zaid, wa Muhammad, ya, dan yang lainnya boleh. Dan hukumnya sama, ya, hukumnya sama, digabungkan. Perhatikan kata wa Hasanun. Jaa Muhammadun wa Hasanun. Hasanun itulah yang disebut sebagai atof. Ya. Kenapa? Karena dia didahului oleh salah satu dari huruf atof, yaitu waw. Wa Hasanun. Kemudian yang digabungkan, ya, atau yang diikuti adalah kata Muhammad. Ya. Kata Muhammad itu adalah lafadz yang diikuti atau sering diistilahkan dengan istilah al-ma'tuf. Jadi ataf adalah yang mengikuti, ya, dan yang diikuti disebut dengan al-ma'tuf. I'rabnya ataf mengikuti i'rabnya al-ma'tuf. Nah, maka di sini kata hasanun, ya, i'rabnya adalah atfun marfu'un bi dhammah. Demikian pula kata sa'idun adalah atfun marfu'un bi dhammah. Contoh yang kedua, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahima. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Sungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim. Lihat di sini kata wa Ibrahim, ya. Waw adalah huruf ataf, maka kata Ibrahim itulah ataf. Ya. Diatafkan kemana? Kepada kata Nuh, ya. Oleh karenanya dua-duanya di i'rab mansub. Apabila ma'tufnya majrur, maka ataf juga dibaca majrur. Kita mengatakan marartu bi Muhammadin wa Aliyin. Marartu bi Muhammadin wa Aliyin. Nah, di sini Muhammadin majrur. Ya, Muhammadin majrur karena didahului oleh huruf jar, maka kata yang diatafkan kepadanya juga di i'rab
Majrur. Kita mengatakan wa aliyin, tidak boleh kita mengatakan wa aliyan atau wa aliyun, ya. Harus mengikuti kepada kata yang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua dari huruf ataf adalah fa. Fungsi huruf ataf fa adalah untuk menunjukkan urutan yang tidak ada selang waktu atau jeda dari yang pertama kepada yang kedua. Jadi fa ini fungsinya untuk menunjukkan urutan, berurutan, ya, tetapi antara yang pertama dengan yang kedua tidak ada jeda yang panjang, tidak ada selang waktu yang panjang. Nah, kita terjemahkan dengan kata lalu. Contoh, tawallal khilafata Abu Bakrin fa Umar. Yang memimpin kehilafahan negara adalah Abu Bakar lalu Umar. Lihat di sini kata Umar diatofkan kepada Abu Bakar menggunakan huruf ataf fa. Menggunakan huruf ataf fa. Maka pertama i'rabnya Umar harus sama dengan i'rabnya Abu Bakar. Di sini Abu Bakrin i'rabnya marfu. Kenapa? Karena sebagai fa'il. Ya, karena sebagai fa'il. Maka i'rabnya Umar juga harus dibaca marfu juga. Tidak boleh kita mengatakan fa Umara nasab. Ya, tetapi harus dibaca marfu juga. Kemudian karena huruf atafnya menggunakan huruf fa, ya, ini menunjukkan kepada urutan. Ya, ini menunjukkan kepada urutan. Artinya Abu Bakar karena dia disebutkan yang lebih awal, maka dia lebih dulu memerintah, ya, lebih dulu memimpin negara. Kemudian yang kedua baru Umar. Tidak bisa dibalik. Karena fa menunjukkan kepada makna urutan, ya, berurutan. Berarti yang disebutkan pertama dia lebih dulu daripada yang disebutkan yang kedua. Itu makna berurutan. Dan yang kedua adalah tanpa selang waktu. Artinya pemerintahan Umar itu langsung setelah pemerintahan Abu Bakar selesai. Ya, tidak ada jeda yang panjang setahun 2 tahun, ya. Masa fatrah misalkan tidak ada, tetapi Umar memimpin setelah Abu Bakar selesai, ya, memimpin negara. Nah, berbeda yang ketiga dari huruf-huruf ataf, yang ketiga adalah thumma. Adapun thumma adalah untuk menunjukkan urutan sama seperti fa, ya, sama seperti huruf fa menunjukkan urutan, tetapi perbedaannya adalah kalau thumma ada jeda antara yang pertama dengan yang kedua, ada waktu, ya. Waktunya ini bisa panjang, bisa sedang, ya, atau pendek, yang penting ada jeda waktunya, ya. Apa contohnya? Contohnya kalau kita mengatakan mata Aliyun thumma ibnuh, telah wafat Ali kemudian ibnuhu, anaknya. Apa yang kita pahami dari kalimat ini? Mata Aliyun thumma ibnuh. Pertama, thumma adalah huruf ataf. Ya, thumma adalah salah satu dari huruf ataf. Maka kata yang jatuh setelahnya i'rabnya harus sama dengan kata yang diikuti sebelumnya. Yang diikuti atau ma'tufnya adalah kata Aliyun. Dan Aliyun di sini dibaca rafa. Kenapa rafa? Karena sebagai fa'il. Maka demikian pula kata ibnu harus dibaca rafa juga. Ya, tidak boleh kita mengatakan mata Aliyun thumma ibnah atau thumma ibnih, ini keliru. Ya. Yang kedua, thumma berfungsi untuk menunjukkan urutan. Ya. Berarti kalau kita tanya, siapa yang lebih dulu meninggal dunia? Siapa yang lebih dulu wafat? Apakah Ali atau anaknya? Kita jawab, Ali lebih dulu. Kenapa? Karena karena thumma fungsinya untuk menunjukkan urutan. Berarti lafadz yang disebutkan pertama lebih dulu daripada lafadz yang disebutkan yang kedua. Maka Ali lebih dulu wafatnya daripada anaknya. Kemudian yang kedua, menunjukkan selang waktu. Artinya meninggalnya Ali dengan meninggalnya anaknya atau putranya, ini ada jeda waktunya. Jadi tidak beruntun, tetapi ada jeda waktunya. Waktunya berapa? Ya tergantung, ya. Bisa
lama ya, atau bisa sedang atau juga bisa pendek, yang penting tidak beruntun ya antara keduanya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara huruf ataf yang keempat adalah au ya. Au ini fungsinya untuk menunjukkan kepada makna pilihan. Au fungsinya untuk pilihan. Contoh, ishrab al-ma'a au al-labana. Minumlah air atau susu. Ya, ishrab al-ma'a. Ya, di sini lihat al-ma dibaca nasab. Kenapa? Karena sebagai maf'ulun bih, objek kalimat. Au al-laban. Au adalah huruf ataf. Maka al-laban harus dibaca sesuai dengan bacaan sebelumnya. Karena sebelumnya al-ma'a mansub, maka al-laban juga dibaca an-nasab, ya. Al-ma'a au al-labana. Ya. Baik. Dan di sini au adalah fungsinya untuk menunjukkan kepada makna pilihan. Kemudian yang kelima, di antara huruf ataf yang kelima adalah am. Adapun am fungsinya adalah untuk mencari kejelasan. Contoh, kita mengatakan akataba hadzal maqala Umar am Mahmud? Apakah yang menuliskan makalah ini itu Umar atau Mahmud? Mencari penjelasan. Ya. Nah, di sini kata Mahmud diatafkan kepada kata Umar. Kata Mahmud diatafkan kepada kata Umar. Maka sebagaimana Umar marfu', Mahmud juga marfu, ya. Maka di sini Umar kenapa marfu? Ya, Umar marfu karena sebagai fa'il, sedangkan Mahmud kita katakan atfun marfu'un bi adh-dhammah. Kemudian yang keenam di antara huruf ataf adalah lakin. Ya, yang keenam ikhwan adalah lakin dengan mensukun huruf nun. Jadi nun disukun, tidak ditasydid. Kita mengatakan lakin bukan lakin. Apa perbedaannya para ikhwan? Kalau di tasydid kita mengatakan lakinna, itu akan menjadi saudaranya inna. Karena kita pernah bahas tentang saudara-saudara inna. Di antaranya adalah lakinna. Kalau tanpa tasydid, ya, tetapi disukun, itu adalah salah satu dari huruf-huruf ataf. Ya, lakin. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk menunjukkan perlawanan. Ya, menunjukkan makna perlawanan. Ya, biasanya diartikan dengan kata akan tetapi. Contoh, mana jaha aliyun lakin ahuhu. Ya, mana jaha aliyun. Tidaklah Ali itu najah, berhasil. Lakin, tetapi yang berhasil adalah ahu. Ya, saudaranya. Jadi yang berhasil saudaranya bukan Ali. Lihat di sini kata ahu diatafkan kepada kata Ali dengan huruf ataf lakin. Dengan huruf ataf lakin. Ya, maka i'rabnya ataf mengikut, ya, tabi' mengikut kepada i'rabnya ma'tuf. Ya. Di sini aliyun dibaca rafa. Kenapa? Ya, dibaca rafa karena sebagai fa'il, pelaku. Kemudian ahu, ya, kita i'rab sebagai atfun. Ya, dibaca dengan ataf, dibaca dengan bacaan rafa, atfun marfu, dan tanda rafanya adalah bil waw, bukan bil dhammah. Kenapa bil waw? Ya, karena ahu adalah termasuk dari asma al-khamsah, isim-isim yang 5 yang telah kita bahas. Di antaranya adalah kata ahu. Di sana ada abu, ahu, hamu, dan seterusnya. Maka asmaul khamsah tanda rafanya adalah dengan waw. Kemudian yang ketujuh para ikhwan, di antara huruf ataf yang ketujuh adalah bal. Bal fungsinya untuk puncak suatu makna, artinya bahkan. Contoh, Muhammadun ghaniyun bal jawad. Muhammad itu adalah orang yang kaya. Bal jawad, bahkan dia adalah orang yang dermawan. Lihat di sini kata jawad diatafkan kepada kata ghani. Dua-duanya harus sama dalam i'rabnya. Kalau ghaniyun marfu', maka jawad harus marfu'. Di sini ghaniyun marfu' kenapa? Ghaniyun marfu' sebagai khabarnya mubtada. Ya, sebagai khabarnya mubtada. Maka jawad juga kita i'rab marfu', ya. Kita katakan atfun marfu'un bi dhammah. Inilah para ikhwan tentang jenis tawabi' yang kedua, yaitu ataf. Kesimpulannya ataf itu
adalah suatu i'rab yang digabungkan dengan kata sebelumnya dengan perantara huruf ataf. Dan kita sudah sebutkan perantara huruf ataf atau huruf ataf itu jumlahnya ada 7 macam. Dialah yang akan menggabungkan kata yang setelahnya dengan kata yang sebelumnya. Kata yang setelahnya itulah yang disebut dengan ataf, dan kata yang sebelumnya itulah yang disebut dengan ma'tuf. Yang paling penting adalah i'rabnya ataf harus mengikut kepada i'rabnya ma'tuf. Nah, selanjutnya pengikut yang ketiga adalah at-taukid. At-taukid secara makna artinya adalah penguat. Ya. Maka fungsi dari pengikut yang berupa taukid adalah dia akan fungsinya untuk menguatkan makna. Di dalam bahasa Arab, kalau kita ingin menguatkan arti, menguatkan makna, punya beberapa cara. Di antara cara agar kalimat itu menjadi kuat adalah dengan kita mendatangkan taukid. Ya, dengan kita mendatangkan taukidnya. Nah, bagaimana cara mendatangkan taukidnya akan kita sebutkan. Di sini taukid ialah pengikut i'rab isim untuk fungsinya menguatkan arti, menguatkan makna, untuk menghilangkan keraguan. Kalau telah datang taukidnya maka akan menghilangkan keraguan dan maknanya menjadi kuat. Nah, lafadz yang dikuatkan disebut sebagai muakkad. Sebagai contoh kalau kita mengatakan begini. Kalau saya mengatakan jaa Muhammadun nafsuhu. Seandainya saya mengatakan jaa Muhammadun, atau saya mengatakan begini, jaa al-mudir, telah datang mudir, pimpinan. Ya. Orang mungkin akan meragukan apa benar yang datang mudir beneran. Maka agar menghilangkan keraguan-keraguan, betul-betul dipahami bahwa yang datang adalah mudirnya langsung, bukan sekretarisnya, bukan tangan kanannya, orang pesuruhnya, tetapi yang betul-betul datang adalah mudirnya langsung. Kita akan mengatakan ja'al mudiru nafsuhu. Nafsu itulah taukid. Kita mengatakan ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Agar orang tidak ragu bahwa yang datang itu betul-betul Muhammad, bukan orang lain. Ya, bukan hanya perintahnya Muhammad yang datang, bukan hanya suratnya Muhammad yang datang, tetapi yang datang Muhammad langsung. Kita mengatakan jaa Muhammadun nafsuhu, telah datang Muhammad, beliau langsung. Nafsuhu itulah taukid. Muhammad itulah lafadz yang dikuatkan atau yang kita istilahkan dengan istilah muakkad. Ya, jadi ada taukid, lafadz yang menguatkan, dan ada muakkad, lafadz yang dikuatkan. Bagaimana menyusun kalimat yang ada taukidnya dan ada muakkadnya? Maka cara menyusunnya adalah kaidahnya sebagai berikut. Pertama, jika muakkadnya adalah dari isim mufrad, jika yang akan kita kuatkan itu dari isim mufrad, ya, maka taukid adalah dengan memilih dua lafadz. Pertama adalah dengan kata nafsun, yang kedua dengan kata ainun. Pilihan lafadznya dua, hanya nafsun dan ainun. Kedua, jika muakkadnya isim mutsanna, misalkan kita mengatakan jaa Muhammadani, jaa ar-rajulani, dua orang, maka pilihan untuk taukidnya memilih 4 lafadz. Pertama adalah a'yunun, kedua anfusun, ketiga kila, keempat kilta. Boleh memilih 4 lafadz. Yang ketiga, jika muakkadnya adalah isim jama', jika lafadz yang akan dikuatkan adalah jama', misalkan kita mengatakan jaa Muhammaduna, jaa at-tullabu, jama', maka muakkadnya, ya, maka taukidnya memilih 2 lafadz. Pertama dengan menggunakan kata kullu atau menggunakan kata jami'. Jadi intinya adalah lihat dulu apa lafadz yang mau kita kuatkan, apakah mufrad
apakah mutsanna, apakah jamak. Dan itu sangat berkaitan dengan lafadz taukid yang akan kita gunakan. Kalau yang dikuatkan, lafadz yang akan kita tekan maknanya, itu adalah dari lafadz mufrad, maka pilihannya cuma dua, nafsun dan ainun, tidak boleh yang lain. Kalau lafadz yang kita tekan maknanya, itu adalah dari lafadz jamak, ya, entah jamak mudzakkar salim, atau jamak yang lain, jamak muannas salim juga boleh. Yang penting jamak, ya, jamak taksir, maka memilih 4 lafadz, ayun, anfus, kullu, dan jami'. Kemudian semua lafadz taukid tadi, nafsun, ainun, ya, kullun, jami', itu disambungkan dengan dhamir yang sesuai dengan yang dikuatkan. Disambungkan dengan dhamir, ya, dhamirnya sesuai dengan lafadz yang dikuatkan. Kita buat contoh misalkan. Contoh yang pertama kita mengatakan hadarat Fatimah, telah hadir Fatimah. Lihat, Fatimah mufrad, muannas. Mufrad dan muannas. Ya, maka pilihan taukidnya harus menggunakan pilihan kata taukid yang mufrad, yaitu menggunakan kata nafsun boleh, menggunakan kata ainun boleh, tidak boleh yang lain. Pilihannya hanya nafsun dan ainun. Ya, sambungkan dengan dhamirnya yang sesuainya. Karena Fatimah adalah muannas, maka kita mengatakan hadarat Fatimatu ainuha. Ya, boleh kita mengatakan hadarat Fatimatu nafsuha. Ya, karena pilihannya boleh menggunakan ain atau nafsun. Baik. Bagaimana cara mengirabnya? Kita lihat ainuha, dialah taukid. Ya, kita irab taukidun marfu'un bidhammah. Ya, irabnya taukid sesuai dengan irabnya muakkad. Ya, sebagaimana muakkad itu marfu', maka taukidnya juga marfu'. Contoh yang kedua kita mengatakan hadaratin nisa, hadarat an-nisa, an-nisa jamak. Ya, dia adalah jamak taksir, maka pilihan taukidnya memilih lafaz-lafaz jamak. Tadi pilihannya ada 4 lafaz. Boleh menggunakan anfus, boleh menggunakan a'yun, boleh menggunakan kullu, boleh menggunakan jami'. Ya, kita pilih salah satu, misalkan kata kullu akan menjadi hadaratin nisa kulluhunna. Boleh kita mengatakan hadaratin nisa jami'uhunna. Boleh kita mengatakan hadaratin nisa anfusuhunna, atau hadaratin nisa a'yunuhunna. Ya, nah seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan lafadz yang akan dikuatkan. Baik. Apabila yang akan dikuatkan adalah isim mutsanna, kita mengatakan misalkan qara'tu al-kitabaini mutsanna. Qara'tu kitabaini mutsanna. Maka gunakan lafadz taukid yang mutsanna. Kita mengatakan qara'tul kitabaini kilaihima. Ya, menggunakan kilaihima. Naam. Contoh yang selanjutnya takallamtu ma'a syaihi nafsi. Ya, lihat di sini. Ya. Takallamtu ma'a syai', saya berbicara kepada asy'. Asy' adalah mufrad, maka menggunakan kata nafsun, nafsi, tidak boleh menggunakan lafaz-lafaz yang lain. Intinya para ikhwan, taukid itu fungsinya menguatkan makna. Ya, tetapi penggunaan lafaznya harus disesuaikan dengan sebelumnya, dengan muakkadnya, dengan lafaz yang dikuatkan. Kalau lafaz yang dikuatkan adalah mufrad, harus menggunakan lafaz-lafaz yang mufrad. Kalau yang dikuatkan adalah lafaz jamak, menggunakan lafaz-lafaz jamak, tetapi i'rabnya taukid mengikut kepada i'rabnya muakkad. Kemudian yang terakhir para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara macam-macam pengikut adalah al-badal. Badal secara bahasa artinya adalah pengganti. Ya, dan secara istilah dalam ilmu i'rab, badal artinya adalah pengikut i'rab dari isim sebelumnya karena fungsinya sebagai pengganti dari lafadz yang lain. Jadi badal menggantikan lafadz, ya, fungsinya menggantikan lafadz, menggantikan posisi. Lafadz yang digantikan disebut sebagai al-mubdal. Ya. Jadi dalam pembahasan na'at, kita tadi membahas na'at ada yang diikuti yaitu man'ut. Dalam pembahasan ataf ada yang diikuti yaitu ma'tuf. Dalam pembahasan taukid ada yang diikuti yaitu muakkad.
Dan dalam pembahasan badal yang diikuti adalah al-mubdal. Nah, contohnya adalah kalau kita mengatakan al-ustadzu Muhammadun fil madrasah. Lihat di sini kata al-ustadz Muhammad. Kata Muhammad itu menggantikan kata ustadz. Ya, al-ustadz Muhammad fil madrasah. Muhammadun itulah badal pengganti dari kata al-ustadz. Ya. Nah, sehingga kalau kita i'rab, ya di sini Muhammadun i'rabnya badalun marfu'un bi dhammah. Ya. I'rabnya badal sesuai dengan i'rabnya mubdal. Kalau al-mubdalnya marfu, maka badalnya juga marfu. Nah, contoh yang kedua kita mengatakan Ja'a Abu Hafsin Umar. Ja'a Abu Hafsin Umar. Telah datang Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin ini? Abu Hafsin adalah Umar. Ya, lafadz Abu Hafsin dan Umar itu sama, orangnya sama, tidak berbeda. Ya, hanya lafadznya saja yang berbeda. Makanya lafadz itu bisa kita gantikan. Lafadz Abu Hafsin bisa digantikan dengan kata Umar. Ya, itulah yang kita sebut dengan istilah al-badal. Al-badal di sini Umar badalun marfu'un bi adh-dhammah. Ya, kita contoh yang ketiga kita mengatakan ishtaraitu hadzal kitab. Aku telah membeli kitab ini. Di sini kata al-kitab menggantikan kata hadza. Ya, maka al-kitab itulah al-badal dan hadza adalah al-mubdal. Nah, yang menjadi ciri dari badal adalah ini ciri-ciri khusus untuk badal, bahwa jika dihilangkan salah satunya ya, antara badal dengan mubdal, karena badal ini sifatnya hanya pengganti saja. Jika dihilangkan salah satunya, maka tidak menjadikan kalimat itu adalah kalimat yang salah. Kalimatnya tetap benar. Ya, kalimatnya tetap benar. Misalkan dalam contoh tadi kita mengatakan al-ustadzu Muhammad fil madrasah, kita buang salah satunya. Ya, entah kita ambil mubdalnya atau kita ambil badalnya, maka kalimatnya tetap sempurna. Kita mengatakan misalkan badalnya kita hilangkan, akan menjadi al-ustadz fil madrasah, tetap sempurna. Atau ya, kalau kita ambil badalnya saja Muhammadun fil madrasah, kalimatnya sempurna. Ya. Dalam contoh yang kedua, Ja'a Abu Hafsin Umar. Antara Abu Hafsin dan Umar, kita ambil salah satunya saja, maka kalimatnya sempurna. Ja'a Abu Hafsin misalkan. Atau kita mengatakan Ja'a Umar. Ya, ini juga kalimatnya sempurna. Ya. Yang ketiga, ishtaraitu hadza. Ya. Kalau kita ambil salah satunya misalkan ishtaraitu al-kitab atau ishtaraitu hadza, itu juga menunjukkan kalimatnya tetap sempurna. Jadi badal sifatnya hanya pengganti saja, pengganti lafaz sebelumnya. Ya, jika dihilangkan salah satunya, tidak merubah ya kesahihan sebuah lafaz dan kalimatnya tetap dikatakan kalimat yang sahih. Ya, dan yang paling penting adalah badal i'rabnya sama dengan al-mubdal. Inilah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan dari apa yang kita bahas adalah bahwa di sana ada i'rab isim yang hanya mengikut kepada i'rab sebelumnya. Jika i'rab sebelumnya marfu, maka dia ikut marfu. Jika i'rab sebelumnya mansub, dia pun ikut mansub. Jika i'rab sebelumnya majrur, dia pun ikut majrur. Namun jenis pengikut ada 4. Ada yang disebut dengan na'at, kalau dia berfungsi sebagai pensifat, memberi sifat. Ada yang disebut dengan ataf, kalau dia didahului oleh huruf ataf. Ada yang berfungsi sebagai taukid, kalau dia menguatkan arti. Ya, dan ada yang berfungsi sebagai badal, kalau fungsinya sebagai pengganti dari makna sebelumnya. Ya. Nah, dengan ini para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka berarti telah selesai dari materi kita dalam buku panduan ini, kitab Ta'silul Lughah. Ya, semoga ini adalah sebagai bekal bagi kita dan dasar pendasaran bagi kita dalam mempelajari tentang ilmu bahasa Arab ini. Adapun pembahasan yang setelahnya dari kitab panduan ini, kita mencantumkan beberapa pelengkap saja. Nanti bisa dibaca-baca sendiri. Kita mencantumkan ya di halaman 111 adalah contoh penerapan i'rab dari surat Al-Fatihah.
bisa dibaca dari awal ayat sampai akhir ayat, kemudian bagaimana cara mengi'rab per lafadz ya, dari ayat-ayat dari surat Al-Fatihah, nanti bisa dibaca sendiri sambil menerapkan daripada kaidah yang telah kita pelajari. Ya, ketika ayatnya marfu, apa kedudukannya? Ketika ayatnya mansub, ketika ayatnya majrur, apa kedudukan i'rabnya? Ya, bisa dibaca dalam penerapan i'rab tersebut. Kita juga mencantumkan tentang i'rabnya surat An-Nasr, ya, dari awal ayat sampai akhir ayat, ya. Kemudian kita juga menambahkan contoh penerapan i'rab dari salah satu hadis Rasulullah yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hadis innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Ya, di sana juga kita sebutkan contoh penerapan dari i'rab mengi'rab hadis Nabi per kata, ya. Nanti bisa diterapkan berdasarkan kaidah i'rab yang telah kita pelajari. Ya, kita pun juga mencantumkan i'rab salah satu perkataan dari para ulama. Ya, kita mengambil salah satu perkataan dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya. Perkataan beliau yang sangat bagus sekali tentang dorongan untuk kita belajar bahasa Arab. Ya, kita juga cantumkan di sana contoh penerapan i'rab dari kalimat beliau. Ya, jadi per lafadz, per kata kita sebutkan i'rabnya, bisa dibaca-baca, dipahami, kemudian sesuaikan, diterapkan dengan kaidah yang kita telah pelajari. Ya, kemudian di akhir dari kitab ini kita mencantumkan tentang kamus ringan sebagai pelengkap saja beberapa lafadz yang mungkin dari mufradat kosakata yang belum kita mengetahui artinya, bisa dilihat dalam kamus tersebut. Demikianlah para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyelesaikan mempelajari dari kaidah-kaidah dasar dalam ilmu bahasa Arab. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini adalah sifatnya baru yang paling dasar saja, ya, yang sangat mendasar. Kita tidak menyampaikan semua tentang materi bahasa Arab, tidak. Ya, oleh karenanya tidak boleh kita, ya, mengatakan bahwa kita telah memiliki ilmu yang banyak. Tidak, ya, sesungguhnya ilmu yang kita dapatkan, ya, ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang sedikit. Ya, ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang sedikit dibandingkan dengan ilmunya para ulama yang lain. Apalagi kita berbangga dengan ilmu yang kita miliki, tidak. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan ilmu kita adalah ilmu yang sedikit, ya, dan di sana masih banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Ya. Kemudian yang kedua, kita juga menasihatkan untuk jangan kecilkan, ya, jangan kecilkan sesuatu yang kita dapatkan ini. Meskipun yang kita pelajari adalah baru dasar-dasarnya, ya, yang kita pelajari adalah baru secuil dari lautan ilmunya para ulama, maka jangan kecilkan, ya, jangan remehkan. Kenapa? Karena inilah apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita syukuri, maka Allah akan menambahnya. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Ya. Jika kalian bersyukur, ya, maka aku akan menambah nikmat tersebut. Walakin, jadi akan tetapi apabila kalian kufur, ya, mengkufuri nikmat tersebut, maka Allah akan, ya, mencabutnya, Allah akan menyiksa. Ya. Maka syukuri ilmu tersebut, maka dengan sebab itu maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah, ya, nikmatnya, menambah ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Oleh karenanya kita menasihatkan untuk terus lanjutkan kita belajar, ya, jangan cukupkan mempelajari bahasa Arab dari satu sumber, dari satu kitab, tetapi kita mempelajari dari kitab-kitab yang lain untuk memperdalam, ya, pengetahuan kita tentang ilmu lugha al-Arabiyyah. Selanjutnya kami mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih, jazakumullah khair kepada semua pihak yang telah membantu untuk terselenggaranya program pembelajaran bahasa Arab ini.
baik dari tim IT dan dari semua tim yang telah berusaha dan telah menyumbangkan waktunya, kesempatannya sehingga terselenggaranya program ini. Mudah-mudahan program ini betul-betul membawa manfaat untuk kaum muslimin, terutama kepada para thalabul ilmi, untuk mereka kembali ya mempelajari tentang bahasa umat Islam itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Jangan sampai umat Islam itu lupa dan tidak mengetahui tentang bahasanya sendiri ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal, semua usaha yang kita curahkan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, semata-mata hanya mengharapkan keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala yang akan kita raih, yang akan kita panen ya kebaikannya kelak ya pada hari di mana pada hari tersebut sudah tidak bermanfaat lagi harta benda ya dan yang lainnya. Nah, baiklah para akhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kami sampaikan sedikit tentang ilmu bahasa Arab ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa difahami dan bisa menjadi batu loncatan kita untuk mempelajari tentang bahasa Arab ini secara lebih luas lagi, secara lebih dalam lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup ya, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.